Tahukah Anda, di sidang MK kemarin, 03 mengajukan gugatan ke MK pemilu ulang untuk seluruh TPS di seluruh Indonesia. Kenapa begitu? Ya mungkin dia juga bingung. Ya, mau minta diulang di TPS berapa? Dia nggak ada bukti. Ya. Mungkin itu satu. Yang kedua, untuk bisa ngejar 16% sampai ke 58%, ya dia juga nggak mungkin hanya beberapa daerah yang diulang. Akhirnya dia minta diulang seluruh Indonesia. Iya. Gila. Iya, nggak apa-apa. Tapi itu adalah konstitusi yang harus kita hadapi. Tahapan yang harus kita lalui. Nggak apa-apa. Nyantai aja, men. Iya. Kita lihat pengacaranya 03, Todung Mulya Lubis. Dan juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Iya. Mereka bingung. Mereka nggak punya data. Mereka nggak ada bukti kecurangan. Iya. Aduh. Asli bingung. Asli nggak punya data. Nggak punya bukti kecurangan. Jadi, ya udah pokoknya kita minta diulang. Pokoknya. Tapi nggak ini. Pokoknya. Tapi kadang dia nggak punya bukti. Pokoknya. Ya tapi kalau hanya beberapa TPS kita nggak menang. Pokoknya harus menang. Ya. Aduh. Ini yang rusak demokrasi. Justru ini yang merusak demokrasi kalau memaksakan kehendak. Rakyat sudah memilih 58%. Lu memaksakan kehendak. Ini perusak demokrasi. Jangan dibolak-balik faktanya. Iya. Seru. Ayo seru. Hal-hal yang nggak masuk akal paksa aja udah. Ada 58% rakyat yang harus dihadapi. Ada 96 juta rakyat yang harus dihadapi. Iya. Ini saking bingungnya gue mau nuntut apa? Bukti nggak pegang. Kalaupun saya punya bukti, nggak cukup untuk bisa ngejar 97 juta. 16%, men. Mau ngejar 58%. Makanya, ya udah. Pokoknya diulang. Hak angket nggak berhasil. Isu dinasti nggak berhasil. Oke. KPU nggak berhasil. Oke. Bansos nggak berhasil. Oke. PJ kepala daerah nggak berhasil. Apa lagi? Ya udah, pokoknya gue minta diulang. Iya. Ini sekarang dia lagi berusaha menjelang putusan MK tanggal 22 April besok. Megawati bersurat ke Ketua MK. Iya, luar biasa kan? Di video sebelumnya, saya udah pernah sampaikan prediksi bahwa mau ngapain lagi nih nanti setelah tanggal 22. Sudah penetapan. Ternyata sebelum penetapan, secara normatif, kita ikutin saja proses konstitusi, Megawati bikin pengaruh ke Ketua MK. Dengan berkirim surat. Ya, luar biasa. Ini luar biasa. Gila. Ini udah. Ya, ini namanya perusak demokrasi. Ya, jangan kalian bertopeng di balik itu semuanya. Ini sesungguhnya yang perusak demokrasi. Kita ikutin aja berproses, kita ikutin aja secara konstitusi. Kalian memberikan pengaruh dengan memberikan surat kepada Ketua MK. Ketua MK hormat. Seperti apa suasana penyerahan surat Megawati ke Humas MK? Simak videonya. Putri dengan surat kuasa bagaimana berikut. Satu ada tanda tangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan.
Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Sini Mas, ini Mas Hasto. Kanan Mas Hasto. Ya, Mas Hasto kanan juga ya. semua otentik. Ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya. Perlu dibaca? Boleh? Ya. Jadi ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Oke, saya skip dulu ya. Ini baru setengahnya ini. Salah satu isi dari surat Megawati ke Ketua MK adalah Megawati berharap yang diketokkan nanti di tanggal 22 April oleh Ketua MK bukan palu godam. Palu godam itu yang biasanya untuk malu malaikat orang-orang yang berdosa itu namanya palu godam. Ya, untuk menyiksa itu namanya palu godam biasanya. Ya, dia berharap ya tanggal 22 nanti besok yang diketokkan oleh Majelis Hakim atau Ketua MK adalah palu emas. Persis harapan kita juga. Persis harapan 02 juga. Persis harapan termohon juga. Persis harapan pihak terkait juga. Kita juga berharap besok itu yang diketokkan adalah palu emasnya Hakim Ketua MK. Apa itu? Menolak seluruh gugatan 01 dan 03 karena tidak berlandaskan bukti-bukti yang kuat. Iya! Jangan itu lu anggap palu godam, itu palu emas. Loh, ya enak-enak aja membuat kategori sendiri. Itu palu emas yang besok diketokkan itu. Bukan palu godam. Justru kebalikannya. Ketika dia membatalkan pemilu pemilu diulang, itu palu godam. Ntar gua tampilin deretan kasus korupsi yang menderita seluruh kader PDIP ya. Saya nggak tahu kalau ini nanti kepanjangan, secara video terpisah saja. Ya. Itu baru palu emas. Kita besok berharap palu emas Hakim MK yang diketokkan memutus menolak seluruh pemohon atas gugatan hasil Pilpres karena tidak berdasar dan tidak ada bukti cukup kuat. Ya. Itu palu emas besok, bukan palu godam. Sesuai yang ada di surat Megawati. Iya. Si Hasto sok-sokan. Ini ya, ini surat otentik ditulis tangan oleh Bu Mega. Ya iyalah, nggak bisa ngetik. Ini bercanda. Ini adalah bukti sejarah. Ya, mudah-mudahan palu emas tegaknya demokrasi. Iya, betul, setuju. Besok itu palu emas, tegaknya demokrasi. Ya, putus pemenangnya Prabowo Gibran. Ya. Sok-sokan nunjuk, waduh, ini surat ditulis tangannya sama Ibu Megawati. Yalah, apa pengaruhnya? Sebagai rakyat biasa, dia nggak ngaku ketua partai politik. Sebagai rakyat biasa yang menyampaikan aspirasinya. Iya. Kalau kemarin yang jadi presiden bukan Jokowi dari partai PDIP, dari kader PDIP itu bukan Jokowi, nggak akan seperti ini. Ya, nggak akan seperti ini. Faktanya apa? Menteri-menteri yang dari PDIP banyak yang korupsi. Beberapa kepala daerah banyak yang korupsi. Hah? Mau ngapain? Untung saja ke Jokowi. Kebetulan dari kader PDIP. Harusnya nama PDIP ikut terangkat dan ikut bangga. Sekarang Hasto terus-terusan nyinyir. Iya. Nggak apa-apa. Biarin upaya-upaya terus berjalan. Nggak apa-apa. Sah. Itu hak warga negara. Ya. Kita lanjut. Tadi belum selesai ya. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911,
habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarno Putri, ditandatangani Merdeka, Merdeka, Merdeka. Jadi ditandatangani oleh beliau lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dengan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Solid, kami mewakili Biro Humas dan Protokol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku penerima surat kuasa, dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi siang hari ini juga. Ya. Terima kasih. Iya, seneng, iya, Hasto seneng, iya. Ya, terima kasih. Saya terima suratnya dari Ibu Megawati dan saya akan sampaikan langsung ke Ketua MK. Iya. Udah pulang, udah seneng. Wah, udah pokoknya udah gua serahin, udah beres. Udah, pokoknya nanti kita tunggu aja ketok palunya. Mudah-mudahan dibatalin pemilu. Ya. Udahlah, kok kita percayakan ke MK aja. Bu Mega udah ngomong kok, udah pasti udah dibatalin nanti. Ya. Kita tunggu, siap-siap aja nanti kita pemilu ulang. Ya. Nah, begitu pemilu diulang, ya, udah diulang nih, ya. Hasilnya Ganjar cuma dapat 1,6%. Ya. Apa yang terjadi? Mereka menggugat lagi ke MK untuk dilakukan pemilu ulang lagi yang kedua. Ya. Dikabulkan lagi sama MK. Dilakukan pemilu ulang lagi yang kedua. Dan hasilnya, ya, Ganjar cuma dapat 0,1%. Ya. Minta diulang lagi. Aduh, koplak. Atau gini aja deh, nggak usah diulang. Oke lah, Ganjar menang, nggak apa-apa lah. Udah ikhlas, nggak usah diulang, Ganjar menang. Tapi yang dilantik Prabowo, ya. Aduh, mumet urusan dengan orang-orang kayak begini. Kenapa KPU-nya nggak minta diganti ya? Kan dianggap curang. Kenapa MK-nya juga nggak disuruh ganti semuanya ya dari awal ini sekarang ini? Karena dianggap kan berimpact kepada hasil pemilu. Ketua MK semuanya gantilah. Semua KPU gantilah. Gimana? Ente? Kalau perlu penyelenggara negara semuanya diganti. Nggak apa-apa. Ya, bebas-bebas mereka lah. Diakomodir biar seneng. Tapi yang jelas, setelah nanti tanggal 22, kita nunggu pelantikan. Udah gitu, ya PDIP habis. Ya! Aduh, bayangan gua mah yang enak-enak aja. Oke, sebenarnya saya akan lanjut bukti bahwa kader-kader PDIP itu banyak yang korup, bahwa dengan adanya video itu kita sudah tidak bisa berharap lagi ke depan PDIP untuk berkuasa, ya. Hubungannya dengan ini, yang ini memaksakan dia pengen berkuasa, ini kan memaksakan dia pengen berkuasa nih, sehingga pemilu minta diulang, ya. Tadinya saya mau tampilkan seluruh peristiwa kader PDIP yang terjerat korupsi, tapi karena terlalu panjang, ini saya pisah. Nanti di video berikutnya saya akan buat deretan kader PDIP yang terjerat korupsi. Oke, kita tetap waspada. Kita kawal sampai dengan tanggal 22 April dan pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 22 Oktober 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.